Oke, kali ini gue mau bahas satu kaisar Tiongkok yang udah jadi momok menakutkan buat gue sendiri. Karena setiap kali gue ngupload, pasti ada aja orang yang request dia. Bahkan ada yang komennya itu kayak debt collector yang lagi nagih hutang, Pak. Ya kan gue jadi serem sendiri dong. Nah sebelumnya, gue udah pernah sih ngebahas nih kaisar. Tapi videonya di take down, karena biasalah YouTube, copy kanan. Jadinya ya gue harus 2 kali kerja gara-gara ini. Tapi nggak apa-apa. Berhubung kaisar ini adalah salah satu tokoh sejarah favorit gua, ayo mari kita gas sekali lagi. Oh ya, satu lagi. Berhubung nih kaisar ceritanya cukup panjang dan agak kompleks ya, gua bakal buat konten ini jadi 2 part, biar kalian nggak bosen karena kelamaan, dan sekalian supaya bisa lebih gampang dicerna juga. Nah, kaisar yang gua maksud adalah Qin Shi Huang, kaisar pertama sekaligus kaisar yang dianggap paling berjasa atas kemajuan negara Tiongkok, sekaligus salah satu kaisar dengan prestasi dan pencapaian terbaik yang pernah ada. Namun dibalik itu semua, kaisar ini juga dikenal sebagai diktator super kejam yang gak pandang bulu. Ideologinya kuat dan sangat berambisi untuk berkuasa selamanya. Bahkan dia gak segan-segan ngorbanin atau membantai siapapun yang gak sesuai dengan ketentuannya. Gimana, sampai sini aja udah mulai kerasa kan gimana beringasnya nih kaisar? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, hai guys, selamat datang di channel Mythbox, dan inilah kisah hidup Qin Shi Huang, kaisar dengan kekuasaan paling absolut dalam sejarah Tiongkok. Cerita Qin Shi Huang sendiri berawal di era Changkou Shidai, atau yang dikenal juga sebagai Warring State Period. Sebuah era di mana kekuasaan dinasti Zhou, dinasti yang sudah memimpin Tiongkok selama 789 tahun, mulai melemah, yang membuat wilayah-wilayah kekuasaannya pada misah semua dan membentuk pemerintahannya masing-masing. Awalnya, wilayah-wilayah yang misah ini ada banyak. Menurut The Collector, jumlahnya itu bahkan nyampe ratusan. Tapi lama-kelamaan, dikarenakan invasi satu sama lain, jumlahnya makin lama makin menyusut. Nyusut sampai hanya menyisakan 7 wilayah terkuat. Yang mana 7 wilayah ini kemudian mendeklarkan diri sebagai negara independen yang dikenal sebagai The Seven Chosen of Warring State. Dan 7 negara tersebut, yang pertama ada Yan, Chao, Han, Wei, Qi, Chu, dan Qin. Nah awalnya peperangan antar 7 negara ini progresnya itu kayak jalan di tempat karena nggak ada satupun di antara mereka yang bisa menguasai satu sama lain. Sampai di tahun 230 sebelum Masehi, negara Qin yang saat itu sudah dipimpin oleh Raja Cheng datang membabat habis mereka satu persatu dan kemudian menjadi kaisar tunggal dengan gelar Qin Shi Huang. Semua kisah tentang Qin Shi Huang berawal pada saat negara Qin melakukan gencatan senjata dengan negara Chao dengan cara saling tukar putra mahkota sebagai sandera jaminan, biar satu sama lain gak ada yang melanggar perjanjian. Nah, putra mahkota negara Qin yang dikirim ke negara Chao namanya Yiren, yang nantinya Yiren ini bakal jadi bokapnya Qin Shi Huang. Di sana dia kemudian ketemu dengan seorang pedagang kaya raya bernama Lu Buwei, seorang pedagang yang punya banyak koneksi di setiap wilayah. Nah, mengetahui Yiren adalah salah satu putra mahkota yang sangat berpotensi untuk jadi raja, timbul niat Lu Buwei untuk manfaatin Yiren supaya dia nantinya bisa dapat posisi jabatan di negara Qin. Lu Buwei kemudian nawarin Yiren sebuah kesepakatan bahwasannya dia bakal usaha sekuat tenaga untuk bisa mulangin Yiren ke negaranya, sekaligus ngejadiin Yiren raja secepat mungkin. Mendengar tawaran ini, Yiren pun langsung setuju dong, dan mereka pun kemudian temenan. Suatu ketika, Lu Buwei ngadain pesta mewah buat merayakan pertemanannya dengan Yiren. Dan di pesta itu, Yiren jatuh hati sama salah satu penari cantik bernama Chao Ji. Yang nantinya, Chao Ji ini bakal jadi ibunya Qin Shi Huang. Tapi ternyata, Chao Ji adalah salah satu selirnya Lu Buwei. Nah lo. Tapi bukannya marah atau gimana, Lu Buwei malah langsung ngejodohin Yiren sama Chao Ji. Karena dia ngelihat hal ini sebagai kesempatannya untuk bisa lebih memanfaatkan Yiren. Ya karena udah dapat izin juga kan, ya udah Yiren pun langsung tuh nikahin Chao Ji. Dan dari hasil hubungan mereka di tahun 259 sebelum Masehi, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yingcheng. Yang nantinya anak ini bakal jadi kaisar paling mengerikan yang pernah ada dalam sejarah Tiongkok. Tapi ada satu pendapat yang cukup kontroversial dari seorang penulis ternama di era dinasti Han, yaitu Sima Qian, dalam bukunya yang berjudul Record of the Grand Historian. Dia berpendapat kemungkinan besar Yingcheng bukan anak sah dari Yiren, melainkan anak Lu Buwei. Karena pada saat dijodohkan,
Cao Ji diduga udah hamil duluan, hamil anaknya Lu Bui. Nah, apa-apaan ini? Tapi pendapat ini belum 100% bener ya, karena masih berbentuk opini. Dan jujur aja, hal inilah yang sekaligus ngebuat sejarah dinasti Tiongkok makin menarik. Karena skandal, siasat politik, sampai dramanya, ya emang sekompleks ini, Pak. Lanjut, beberapa waktu kemudian, Lu Bui akhirnya berhasil nih mulangin Yiren ke negaranya. Dan sebulan dari sini, kakeknya Yiren, yaitu Raja Cao Xiang, raja yang mimpin negara Qin saat itu, wafat. Dan posisi raja kemudian digantikan oleh bapaknya, yaitu Raja Xiaowen. Masalahnya, waktu naik tahta, umur Raja Xiaowen ini udah cukup tua, yaitu 51 tahun. Terus sakit-sakitan lagi. Ditambah, anak laki-laki Raja Xiaowen ini ada banyak, ada sekitar belasan orang. Cuma, nggak ada satupun dari mereka, termasuk Yiren, yang dianggap resmi sebagai putra mahkota. Karena semua anak laki-laki Raja Xiaowen adalah anak dari selir-selirnya, bukan dari permaisuri. Dan menurut ketentuannya, yang berhak meneruskan tata raja setelah Raja Xiaowen harus anak resminya. Nah, waktu ngedengar hal ini, Lu Bui langsung panik dong, langsung bingung dia. Tapi untungnya dia nggak kehabisan ide. Gimana pun caranya, pokoknya dia harus bisa ngejadiin Yiren raja setelah Raja Xiaowen. Untuk itu, waktu dia tahu kalau permaisuri nggak punya anak laki-laki, Lu Bui langsung melakukan hal yang di luar dugaan, yaitu ngerayu permaisuri untuk mau ngadopsi Yiren sebagai anak sahnya. Dan entah gimana caranya, permaisuri beneran mau ngadopsi Yiren dan ngasih nama dia Zichu. Ya udah, dari sini Yiren pun resmi menjadi anak sah sekaligus penerus tahta raja. Singkat cerita, setahun memimpin, Raja Xiaowen wafat dikarenakan faktor umur. Tapi ada juga yang bilang, Raja Xiaowen meninggal karena ulah Lu Bui yang pengen cepet-cepet ngejadiin Yiren raja. Dan setelah Xiaowen wafat, Yiren langsung naik tahta dengan gelar Zhuangxiang. Dan bersamaan dengan hal ini, Yiren juga langsung tuh ngangkat Lu Bui sebagai Perdana Menteri yang baru. Setahun kemudian, setelah keadaan dirasa aman, Yiren langsung ngejemput anak istrinya yang saat itu masih di negara Cao untuk tinggal di istana, sekaligus menjadikan Cao Ji dan Yingzheng sebagai permaisuri dan putra mahkota. Tapi baru 3 tahun menjabat, Yiren juga tiba-tiba jatuh sakit, terus meninggal. Yang dugaannya, kematian Yiren ini lagi-lagi dikarenakan ulah Lu Bui yang sudah ngelihat Yiren bukan lagi sebagai bonekanya, melainkan sebuah ancaman yang harus disingkirkan. Terus dikarenakan sistem monarki yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya mau nggak mau ya harus Yingzheng yang saat itu masih berusia 13 tahun. Ya, Qin Shi Huang secara resmi sudah diangkat menjadi raja sejak usia 13 tahun. Tapi ada tapinya lagi nih, dikarenakan dia dianggap masih terlalu muda, jabatannya sebagai raja dibatasin sampai dia berusia 20 tahun. Dan untuk sementara, seluruh tangguh kekuasaan diserahkan kepada Perdana Menteri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lu Bui. Nah, disinilah akhirnya Lu Bui mendapatkan semua yang dia impi-impikan selama ini, yaitu kuasa penuh atas negara Qin. Beberapa waktu kemudian, Lu Bui yang udah hanyut dalam harta dan jabatannya tiba-tiba dikagetkan dengan satu hal, yaitu kondisi Yingzheng yang terus tumbuh dewasa. Nah, dari sinilah dia kemudian mulai ketakutan. Ketakutan kalau semua rahasianya diketahui sama Yingzheng, termasuk hubungan masa lalunya dengan permaisuri Cao Ji. Maka dari itu, untuk mengamankan rahasianya ini, dia kemudian ngenalin permaisuri Cao, kita panggil Lady Cao aja lah ya biar gampang, dengan seorang pria bernama Lao Ai. Seorang pria yang terkenal karena, mohon maaf nih, punya rudal imut super jumbo pak, supaya Lady Cao ini bisa menjauh dari dirinya. Awalnya Lady Cao ini ya iseng-iseng aja berhubungan dengan Lao Ai, toh dia juga udah janda kan. Tapi lama-kelamaan kok enak dan malah nagih. Ya udah kepincut dah tuh Lady Cao sama rudal imutnya Lao Ai. Nah, dari sini mereka pun mulai tuh menjalin hubungan rahasia sampai Lady Cao punya 2 orang anak dari Lao Ai. Rudal balistik nih bro, sekali tembak 2 anak melayang. 此人是新来的宦官，名叫嫪毐。 Lu Bui's scheme worked at first.
Lao Ai disguised himself as a eunuch so he could enter the queen's chamber without suspicion and ultimately capture her heart. Di umur Yingzheng yang ke-20 tahun, saat-saat dimana dia mau diangkat jadi raja sah, muncul niat buruk dari Lao Ai. Dia berniat untuk ngalihin tahta raja ke salah satu anak laki-lakinya dengan cara pemberontakan. Tapi rencananya ini gagal dikarenakan kecerobohannya sendiri yang ngebuat Yingzheng seketika langsung tahu semua rencananya. Di tahun 238 sebelum Masehi, saat Yingzheng melakukan perjalanan kunjungan ke daerah Yong, Lao Ai tiba-tiba nyuri segel resmi kerajaan dari kamar Lady Chow dan langsung ngumpulin pasukan untuk menyerang istana. Tapi rencananya ini ternyata udah diperhitungkan jauh-jauh hari sama Yingzheng. Karena semenjak Yingzheng tahu semua rencana busuk Lao Ai, dia ternyata udah nyiapin 1.200 prajurit khusus buat ngurusin masalah ini, yang dikomandoi oleh dua orang jenderal andalannya, yaitu Chang Pin dan Chang Wen. Nah di sini kalian pasti ada yang nanya, kenapa Lao Ai nggak langsung disikat aja pas Yingzheng tahu semua rencananya? Hal ini dia lakukan karena Yingzheng pengen nunjukin supremasinya dan balikin kepercayaan rakyat ke dia. Karena pada saat dia belum saja jadi raja, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang ngebuat rakyat Qin muak dan benci ke kerajaan. Maka dari itu, satu-satunya cara buat balikin kepercayaan rakyat ya dengan cara nunjukin supremasi dan legitimasinya sebagai raja Qin selanjutnya. Singkat cerita, waktu pasukan pemberontakan menyerang, mereka langsung dibantai habis sama pasukan kerajaan. Ratusan orang meninggal dan selebihnya dipenjarain. Tapi di sini Lao Ai masih sempet kabur dan lari entah kemana. Nah waktu dia tahu Lao Ai kabur, Yingzheng langsung mengadakan hunting game atau sayembara. Dia bakal ngasih 1 juta tael perak ke siapa aja yang bisa nangkep Lao Ai hidup-hidup, sekaligus sebagai bagian dari siasatnya untuk ngambil hati masyarakat. Nah waktu mendengar 1 juta tael perak, orang-orang ya pada brutal semua dong. Kapan lagi kan dapet cuan sebanyak itu cuma untuk nangkep 1 orang. Ya udah tanpa basa-basi lagi, hunting game pun langsung dimulai. Tapi sayangnya yang berhasil nangkep Lao Ai malah jenderalnya, yaitu Chang Pin. Jadinya rakyatnya gagal deh dapat cuan. Setelah Lao Ai ketangkep, si Mo Kondo ini bener-bener dibuat habis sehabis-habisnya pak. Dia disiksa, dipaksa ngomong, sampai semua rahasia kebongkar. Termasuk rahasia Lu Bue dan Lady Chow juga ikut kebongkar gara-gara dia. Nah disinilah Yingzheng sadar kalau di dunia ini ternyata nggak ada yang bisa dia percaya selain dirinya sendiri. Dan konon karena hal ini jugalah yang ngebuat Qin Shi Huang sulit banget untuk percaya kepada seseorang. Terus setelah selesai diinterogasi, Lao Ai langsung tuh dijatuhi hukuman mati dengan cara yang benar-benar parah banget. Tahu hukuman drawing and quartering? Buat yang nggak tahu, ini adalah sebuah hukuman mati yang mana leher, tangan, dan kaki si pidana bakal diikat ke 5 kuda atau sapi, terus ditarik sampai badannya misah semua. Gak berhenti di situ, Yingzheng juga merintahin pasukannya untuk mengeksekusi seluruh kerabat dan keluarga Lao Ai, termasuk 2 anak hasil hubungannya sama Lady Chow. Yang hitungannya mereka berdua ini kan adiknya juga kan ya. Nah itu juga ikut dibantai sama dia. Jadi bencinya Qin Shi Huang sama Lao Ai udah gak ada obat lagi pak, udah nyampe ke kerak-keraknya. Beres ngurusin Lao Ai, Yingzheng juga langsung tuh turun tangan sendiri buat ngebersihin istana. Dihukum-hukumin semua tuh orang-orang yang dia rasa pengkhianat, termasuk Lu Bue dan Lady Chow. Lu Bue langsung dia asingin, dan di pengasingan ini entah karena dia malu atau gimana, Lu Bue mutusin untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara minum racun. Gitu juga dengan Lady Chow. Dia ini dijadiin tahanan rumah sampai dianya stres berat karena kehilangan 2 anaknya tadi. Ditambah dia juga disiksa sama anaknya sendiri. Ya udah karena nggak kuat juga kan, pada akhirnya Lady Chow meninggal karena kurang gizi. Dan drama kerajaan Qin pun berakhir di sini. Di tahun 235 sebelum Masehi, di umurnya yang ke-22 tahun, Yingzheng akhirnya resmi mendapatkan hak penuhnya sebagai raja sah negara Qin dan nunjuk Li Si, salah satu kasim istana yang nantinya bakal jadi orang kepercayaannya, sebagai perdana menteri yang baru. Setelahnya, dia langsung ngerombak semua sistem kerajaan secara total, mulai dari ekonomi, sosial, militer, politik, bahkan dia sampai selektif banget dalam memilih dan membentuk instansi kerajaannya. Diusir-usirin semua tuh orang-orang yang memiliki hubungan ataupun yang berasal dari luar negaranya. Nah pinternya pas ngeliat rakyatnya pada miskin semua saat itu, dia langsung nurunin pajak dan naikin pajak tersebut sesuai dengan produktivitas rakyatnya, biar rakyatnya ini nggak kaget dan tetap mau produktif.
Terus dia juga nggak segan-segan ngeluarin harta negara dalam jumlah besar buat ngebuka lahan dan ngasih bantuan ke para petani, pedagang, dan pengrajin kecil. Biar semuanya bisa dapat kesempatan yang sama. Dan di waktu yang bersamaan, dia juga fokus banget membentuk kekuatan militernya secara intens. Dan benar aja, dalam kurun waktu 4,5 tahun, kondisi negara Qin langsung stabil. Bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah, waktu ngelihat perkembangan negara Qin yang pesat banget, timbul niat Ying Zheng untuk memperluas wilayahnya. Karena ternyata dia nggak puas dengan pencapaiannya untuk saat ini, karena dianggap terlalu mudah. Nah, karena alasan inilah timbul ambisinya untuk menguasai dan menundukkan 6 negara lainnya. Ambisi besar yang nantinya akan menobatkan Qin Shi Huang sebagai kaisar pertama yang berhasil mendominasi seluruh daratan Cina. Eits, tapi tunggu dulu. Kayak yang gue bilang tadi, dikarenakan kisah Qin Shi Huang ini lumayan panjang ya. Bagian ini bakal kita lanjutin di video part kedua. Karena menurut gue sayang banget kalau harus diringkas seringkas mungkin. Karena banyak hal menarik dari sosok kaisar satu ini. Mulai dari taktik dan caranya menundukkan 6 negara lainnya, pembentukan sistem pemerintahnya yang mengerikan, pembangunan tembok Cina, obsesinya menjadi abadi, sampai keruntuhan dinasti Qin. Jadi emang masih banyak banget yang harus dibahas dari kaisar ini. Jadi tungguin aja videonya. Dan ya, karena kita akan lanjut ke part 2, video ini gue akhiri sampai di sini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada informasi yang salah atau kurang, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.